Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Titi sebagai dosen perilaku organisasi dan teman-teman yang saya sayangi dari kelas O perilaku organisasi. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang pembentukan kelompok kerja dengan anggota kelompok. Saya sendiri Rizka Audia, yang kedua Revina Syafa Nabilah, yang ketiga ada Rifki Alvarez. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mendefinisikan dan mengklasifikasikan kelompok. Jadi, kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kelompok memiliki sifat yang terbagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Formal adalah keberadaan struktur organisasi dengan penugasan kerja yang ditetapkan untuk menentukan tugas-tugas. Sedangkan informal adalah yang tidak ditetapkan struktur secara formal atau tidak ditentukan secara organisasional. Ada penyebabnya orang-orang membentuk kelompok. Contohnya sebagai berikut. Perhatikan perayaan kemenangan sebuah tim olahraga pada kejuaraan nasional. Para penggemar telah mempertaruhkan citra diri mereka sendiri pada penampilan orang lain. Para pendukung tim yang menang sangat bergembira, sedangkan tim yang kalah merasakan kesal, bahkan malu. Kecenderungan kita untuk mengambil kebanggaan personal atau pelanggaran atas prestasi sebuah kelompok merupakan ranah teori identitas sosial. Teori identitas sosial mengusulkan bahwa orang-orang memiliki reaksi emosional pada kegagalan atau keberhasilan dari kelompok mereka karena penghargaan diri terikat ke dalam kinerja kelompok. Identitas sosial membantu kita memahami siapa kita dan di mana kita cocok dengan orang lain. Tetapi identitas sosial dapat memiliki sifat negatif pula. Ada beberapa karakteristik yang membuat identitas sosial menjadi penting bagi seseorang, yaitu kesamaan, keunikan, status, dan penurunan yang tidak pasti. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Jadi ada model 5 tahap pengembangan kelompok atau 5-stage group development yang menjadikan kelompok yang berjalan melalui tahapan yang unik. Yaitu, yang pertama ada tahap membentuk atau forming stage, yaitu tahap pertama dalam pengembangan kelompok yang dikarakterisasikan dengan banyaknya ketidakpastian. Yang kedua ada tahap mempeributkan atau storming stage, yaitu tahap kedua dalam pengembangan kelompok dicirikan dengan konflik di dalam kelompok. Yang ketiga ada tahap menyusun norma atau norming stage, yaitu tahap ketiga dalam pengembangan kelompok yang dicirikan dengan hubungan yang dekat dan kekompakan. Yang keempat ada tahap mengerjakan atau performing stage, yaitu tahap keempat dalam pengembangan kelompok yang mana kelompok sepenuhnya fungsional. Yang kelima ada tahap membubarkan atau adjourning stage, yaitu tahap terakhir dalam pengembangan kelompok untuk kelompok sementara, yang dicirikan dengan memusatkan perhatian pada mengakhiri kegiatan dan bukannya kinerja tugas. Berikut ini adalah gambar model 5 tahap-tahap pengembangan kelompok tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revina Syafa Nabilah. Kita masuk ke properti kelompok, yaitu peran, norma, status, besaran, kekompakan, dan keragaman. Peran kelompok yang pertama, peran adalah suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Dengan istilah ini, kita mengerti serangkaian pola perilaku yang diharapkan dikaitkan dengan seorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu unit sosial. Selanjutnya, persepsi peran adalah suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Kita bisa mendapatkan persepsi peran dari semua stimulus di sekitar kita, seperti teman, buku, film, televisi, dan lainnya. Ekspektasi peran adalah cara orang lain meyakini seorang akan bertindak dalam situasi tertentu. Salah satu contohnya adalah di tempat kerja. Kita dapat melihat ekspektasi peran melalui perspektif kontrak psikologis, yaitu sebuah pernyataan yang tidak tertulis yang mengemukakan apa yang manajemen harapkan dari karyawan dan juga sebaliknya. Konflik peran adalah suatu situasi di mana individu diharapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Konflik peran terjadi ketika kepatuhan dengan salah satu persyaratan peran mempersulit untuk menyesuaikan dengan yang lainnya. Selanjutnya, properti kelompok yang kedua, yaitu norma,
yaitu keseluruhan kelompok menciptakan norma sampai standar perilaku yang dapat diterima dan berlaku pada anggota kelompok yang memberikan contoh apa yang harus maupun tidak harus dilakukan berdasarkan keadaannya. Ketika disetujui, norma tersebut akan mempengaruhi perilaku para anggota dengan mengendalikan eksternal yang minimum. Para kelompok, komunitas, maupun masyarakat memiliki norma yang berbeda, namun mereka sudah tentu memiliki norma. Norma juga dapat mencakup beberapa aspek dari perilaku kelompok. Yang paling umumnya misalnya norma kinerja, memberikan petunjuk bagaimana kerasnya setiap anggota harus bekerja, level output yang harus dihasilkan, bagaimana menyelesaikan pekerjaan, apa level kemalasan yang tepat, dan sebagainya. Norma ini secara ekstrim mampu memodifikasi prediksi kinerja secara signifikan yang didasarkan pada kemampuan dan motivasi personal semata. Norma lain dapat berupa penampilan seperti kode baju, aturan tak tertulis seperti kapan terlihat sibuk, dan lain sebagainya. Properti kelompok yang ketiga yaitu status. Status merupakan posisi yang didefinisikan secara sosial maupun peringkat yang diberikan kepada anggota kelompok yang sudah meresap pada masyarakat yang membedakan peran, hak untuk pembeda anggota. Yang menentukan status yaitu yang pertama kekuasaan yang dimiliki seorang atas orang lain. Oleh karena mereka cenderung mengendalikan sumber daya kelompok, maka orang yang mengendalikan tersebut sebagai penyandang status yang tertinggi. Yang kedua, kemampuan seorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok, yaitu orang yang memiliki kontribusi yang penting bagi kesuksesan kelompok cenderung memiliki status yang tinggi. Yang terakhir, karakteristik pribadi individu. Orang yang memiliki karakteristik pribadi akan dinilai positif oleh kelompok, misalnya melalui penampilan yang bagus, cerdas, uang, atau kepribadian ramah. Properti kelompok yang keempat yaitu besaran. Salah satu temuan yang penting mengenai kebesaran kelompok dengan memperhatikan kemalasan sosial, kecenderungan untuk para individu mengeluarkan sedikit upaya ketika mereka bekerja secara kolektif daripada ketika melakukan pekerjaan secara sendiri. Hal ini secara langsung menekan asumsi bahwa produktivitas kelompok secara keseluruhan sedikitnya sama dengan jumlah produktivitas individu yang ada di dalamnya. Properti kelompok yang kelima yaitu kekompakan. Setiap kelompok memiliki kekompakan yang berbeda, keadaan di mana para anggota tertarik satu sama lain termotivasi untuk tetap bertahan di dalam kelompok. Beberapa kelompok kerja kompak menghabiskan sebagian besar waktu bersama-sama. Kelompok yang berukuran kecil memfasilitasi interaksi yang tinggi atau ancaman secara eksternal yang membawa para anggota menjadi semakin dekat bersama. Properti kelompok yang keenam yaitu keragaman. Properti terakhir dari kelompok yang kita pertimbangkan adalah keberagaman. Di dalam anggota kelompok atau keadaan di mana para anggota kelompok sama dengan atau berbeda dari satu sama lainnya. Sejumlah besar riset dilakukan mengenai bagaimana keberagaman mempengaruhi kinerja kelompok. Beberapa riset melihat pada keberagaman budaya dan juga beberapa riset pada rasial, gender, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Alvarez. 4. Pengambilan keputusan kelompok. A. Kelompok versus individu. Kekuatan pengambilan keputusan kelompok atau kelompok akan membawa lebih banyak input serta heterogenesitas ke dalam proses keputusan. Yang kedua, kelemahan pengambilan keputusan kelompok sama dengan menghasilkan waktu karena kelompok umumnya memerlukan lebih banyak. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi sama dengan kelompok lebih efektif daripada individu bergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan efektivitas. Kita tidak dapat mempertimbangkan efektivitas tanpa menilai pula efisiensi. B. Pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Yang pertama, pemikiran kelompok sama dengan yang mana bisa terjadi ketika norma untuk konsensus mengabaikan nilai realistis atas rangkaian alternatif dan pernyataan sepenuhnya atas
menyimpang, minoritas, atau tidak populer. Kedua, pergeseran kelompok atau polarisasi kelompok, sama dengan pergeseran yang mengarah pada polarisasi yang menghasilkan beberapa penjelasan. Yang ketiga, teknik-teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. 1. Sebelum pembahasan dilakukan, setiap anggota secara independen menulis gagasan-gagasan atas permasalahan. Yang kedua, setelah periode hening, masing-masing anggota akan menghadirkan salah satu kepada kelompok. Tidak ada pembahasan yang dilakukan hingga gagasan-gagasan telah dihadirkan dan dicatat. A. 3. Kelompok membahas gagasan-gagasan untuk menjernihkan dan mengevaluasi. Yang keempat, masing-masing anggota kelompok dengan diam dan independen memperingatkan sesuai urutan gagasan-gagasan dengan peringkat keseluruhan yang tertinggi akan menentukan keputusan final. Kelebihan utama dari teknik kelompok nominal adalah bahwa teknik ini memungkinkan bagi kelompok untuk bertemu secara formal, sedangkan kekurangannya adalah menghambat pembahasan atau komunikasi interpersonal selama proses pengambilan keputusan. Sekian dan terima kasih.